Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa arsyadana ila tariqil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanul muslimin, jamaah subuh Masjid Nurul Istiqamah rahimakumullah. Materi bahasan kita pada subuh hari ini, panitia menyampaikan tentang sedekah. Ini satu filantropi dalam agama kita yang tidak ada batasan jumlahnya, kadar minimum maupun maksimumnya. Berbeda dengan zakat. Disebutkan dalam Al-Quran, zakat itu hakkum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, hak yang sudah ditentukan, yang dimiliki oleh orang-orang yang miskin dan fakir. Jadi ketika kita tidak mengeluarkan zakat, berarti ada haknya orang yang masuk di rumah kita. Berbeda dengan sedekah. Sedekah ini tidak ada batasan. Kalau biasa kita dengarkan, mungkin ada agama lain yang mengharuskan jemaahnya mengeluarkan semacam zakatnya. Ada yang sampai 10%. Ada yang mengatakan kita ini Islam hanya 2,5%. Kalau ada uang 1 juta, berarti 25.000 saja. Sementara yang lain mungkin ada yang sampai 100.000. Kita katanya sangat sedikit. Yang wajibnya itu ya 2,5%. Tapi yang sedekahnya itu yang tidak terbatas. Baik zakat maupun sedekah sangat tergantung dari modal seseorang. Artinya semakin banyak hartanya, semakin banyak potensi zakat dan sedekah yang bisa dikeluarkan. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW, sahabatnya yang 10 dijamin masuk surga, al-mubasysyirin bil jannah, 9 diantaranya semua pedagang dan pengusaha. 10 sahabatnya Nabi, 9 pengusaha dan pedagang, hanya 1 yang ilmuwan, yaitu Imam Ali radhiyallahu anhu. Yang 9 ini semua pedagang dan pengusaha. Dalam sunnah Nabi, lebih banyak Nabi hidupnya dihabiskan masa hidupnya menjadi pedagang daripada menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul itu nanti di umur 40 sampai kurang lebih 60, berarti hanya sekitar 20 tahunan. Nabi sebagai pedagang itu lebih dari 30 tahun. Berarti sunnah hidupnya Nabi lebih banyak menjadi seorang pedagang daripada seorang Nabi dan Rasul. Al-Quran juga sudah menyebutkan betapa pentingnya finansial dan material dalam membangun kehidupan kita ini. Bukan hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Tidak mungkin orang pergi haji kalau tidak ada uangnya, dan macam-macam yang dilakukan. Maka Al-Quran menyebutkan misalnya bagaimana peran materi itu.
Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum. Allah menjadikan harta kalian itu sebagai qiyam. Qiyam itu artinya roda penggerak yang bisa memobilisasi kehidupan kita. Itu amwal, mal. Makanya namanya mal. Ya. Nah, mirip-mirip mall. Jadi mall itu bahasa Arab sebenarnya mall. Berasal kata mal. Mal itu harta. Arti harfiahnya mal itu kemiringan atau kecenderungan. Maka selama namanya manusia yang normal, pasti ada kecenderungannya kepada harta. Zuyyina linasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamat. Jadi manusia itu alami dengan hal-hal yang sifatnya material, senang pada pasangan, sampai-sampai buku tembak gara-gara pasangan yang lagi viral tuh. Ya, apalagi senang dengan al-banin wal qanatir, kaplingan-kaplingan. Mungkin di sini ada yang 10 kaplingannya. Ya, minadh dhahabi, emas, wal fiddah, macam-macam, deposito dan lain-lain. Itu disebutkan dalam Al-Quran, dan itu yang menjadi penggerak. Ini masjid yang mewah ini, Nurul Istiqamah, tidak mungkin bisa berdiri seperti ini kalau tidak ada fulus. Uanglah yang membangun ini, yang dipakai beli semen, batu dan seterusnya. Itu mal, qiyaman yang menggerakkan kehidupan ini. Maka dalam Al-Quran itu sudah disebutkan, dan ini kita bisa memilih. Andai misalnya Bapak Ibu ditanya, mohon dijawab ya, yang mana kita pilih? Punya harta tapi tidak punya anak, atau punya anak tidak punya harta? Ibu, yang mana kita pilih, Bu? Motong harta, motong anak. Dia ngasih itu kau. Iya. Ada yang bilang, lebih baik anak Ustaz, biar tidak ada harta. Nah, Al-Quran sudah menjawab. Apa kata Al-Quran? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ternyata Al-Quran mendahulukan harta dibanding anak. Harta dan anak-anak kalian dalam hal zinatul haya, perhiasan dunia ini. Zinatul haya, hiasan hidup dan penggerak kehidupan. Allah mendahulukan harta daripada anak. Orang yang punya harta banyak, sekalipun tidak punya anak, dia bisa bersolek dan bergaya, masuk di perawatan wajah. Ibu-ibu, kenapa bisa masuk perawatan wajah? Jadi doa nah, banyak uang. Orang yang punya harta sekalipun tidak punya anak, berlaku ini, bertuju semua orang, berurusan, ya, bisa mengatur. Tapi orang yang punya anak, tidak ada doa nah, berlaku ini. Ini yang berlaku biasa, bukan ini yang berlaku. Jadi dalam hal zinatul hayatid dunia, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan harta. Tapi ada catatannya ayat terakhir. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kata Allah, amalan-amalan yang baiklah yang menjadi harapan hidup,
yang bisa membahagiakan dan menjadikan hidup kita itu menjadi berkah. Nabi juga pernah menyebutkan dalam beberapa riwayat tentang indeks kebahagiaan. Jadi rupanya bukan baru indeks kebahagiaan yang diangkat oleh beberapa negara. Ini Indonesia nomor berapa indeks kebahagiaan dunia ini? Ya, bisa dicari di internet. Ya, nomor 100 ya. Berarti masih ada 99 di atas negara yang paling bahagia di dunia. Nah, Nabi menyebutkan apa saja indikasinya itu satu masyarakat atau satu orang itu bahagia. Apa kata Rasulullah? Min sa'adatil mar'i arba'un. Ada 4 kebahagiaan seseorang. Apa yang pertama? Al-mar'atus salihah, punya pasangan yang baik, punya istri yang baik, punya suami yang baik, punya keluarga yang baik. Itu indeks pertama kebahagiaan. Bayangkan Bu, kalau ada suami tak 3 jam di rumah, 10 jam di warkop. Ya, ada anak tak 1 hari dilihat di rumah, 6 hari menghilang. Bagaimana stresnya itu orang tua. Jadi kata Rasulullah, ketenangan hidup ada pada pasangan yang baik. Yang kedua kata Rasulullah, al-maskanul wasi', punya rumah yang baik, punya rumah yang nyaman. Jadi namun ini becuk bola tak nakia bebas ke rilaleng lebih bagus daripada malopo na tasel-sel ki. Ya, tak bangka-bangka ki. Jadi kata Rasulullah, kita berada di dalamnya merasa nyaman. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah, al-jarus salih, punya tetangga yang baik. Itu juga menjadi kebahagiaan hidup. Punya tetangga yang baik. Enaknya kalau ada tetangga bikin barongko, nah kita yang makan. Jadi tetangga yang memasak, kita yang makan. Kenapa bisa? Bagus tetangganya. Karena kita juga bagus sama tetangga. Tidak bisa rasanya nyenyak tidur tak kalau bundu-bundu kita tangga ya perang-perang, tidak bisa tenang tidur. Karena itu kata Rasulullah, ini yang ketiga, ini indikatornya menikmati kebahagiaan hidup. Dan yang keempat adalah al-markabul hani, punya kendaraan yang baik. Nah, jemaah sekalian, inilah betapa Islam memerintahkan kepada umatnya untuk tampil dalam kehidupannya dan menguasai perekonomian. Jadi kata Rasulullah, atyabul kasbi amalur rajuli biyadihi, terbaik dalam usaha kita adalah usaha kita sendiri. Itu Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan seperti itu. Dan karena itu, supaya aktivitas kita ini, amal kegiatan usaha kita, apapun yang kita lakukan itu bernilai ibadah, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jemaah sekalian. Apa itu? Pastikan bahwa apa yang kita lakukan, kalau misalnya dia pengusaha, dia pedagang, pastikan apa yang dilakukan itu tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama. Ya, kalau dia misalnya sebagai penjual, maka jualannya itu barang halal. Apa yang dijual? Lansat, mandike, kain, dan lain-lain kebutuhan manusia.
maka itu menjadi syarat pertama kegiatan kita ini bernilai ibadah. Tapi kalau yang dijual itu balok, narkoba, ya, maka berapapun untungnya pasti tidak ada nilai ibadahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, dipastikan prosesnya itu halal. Dipastikan prosesnya itu halal. Jadi sekalipun barang yang dijual itu halal, apa yang dijual? Lansap misalnya, banyak di sini di depan tuh, banyak. Ya. Tapi timbangannya lebih kita kurangi. Timbangan jujur di situ kan. Timbangan jujur sekalinya kembali ditimbang di rumah, 3 kilo dibeli, sisa 2 kilo mami. Jadi prosesnya dalam melakukan bisnis itu bermasalah, maka itu tidak mendapatkan keberkahan dan pahala. Namun ini rajin joka umrah, rajin pergi umrah, tapi bermasalah, tidak disyariahkan bisnisnya, usahanya, maka itu tidak mendatangkan pahala. Itu yang kedua. Jadi barangnya harus dipastikan halal, prosesnya dipastikan juga benar. Ini yang ketiga ini. Apa itu yang ketiga? Tidak meninggalkan hal-hal yang menjadi kewajibannya selaku orang Islam dalam proses kegiatan berusahanya. Misalnya masuk zuhur, tinggalkan kegiatannya untuk salat zuhur. Masuk asar, tinggalkan kegiatannya untuk salat asar. Tapi kalau tamani loro sudah mau piri tokona dekat-dekat dena, masuk asar masih duduk, maghrib juga masih duduk, subuh baru bangun langsung ambil motor ke lelong, ya bapak lu balik misalnya, maka kegiatannya itu tidak bernilai ibadah. Jadi simpel saja, supaya semua aktivitas kita ini bernilai ibadah, maka ini 3 hal yang perlu diperhatikan. Objek usaha kita itu dipastikan benar, halal, objek apapun itu. Ya, yang ketiga prosesnya, dan yang ketiga adalah tidak meninggalkan kewajiban kita selaku orang Islam, yaitu melaksanakan ibadah salat. Kalau ini kita lakukan dalam berbagai usaha kita, maka semua kegiatan kita bernilai ibadah. Ibu misalnya, contoh, ibu kalau masak nasi dapat pahala enggak? Dapat. Tidak ada dalilnya itu dalam Al-Quran atau hadis bahwa kalau masak dapat pahala, tidak ada. Kalau ada yang dapat di sini dalilnya, masak ada pahalanya, bisa nanti mendaftar pergi umrah, nanti saya bayar. Tidak ada dalilnya. Tapi kenapa bisa kita berpotensi mendapatkan pahala dari kegiatan memasak kita? Karena kita memasak barang halal, itu yang pertama. Yang kedua, proses memasak kita itu disertai dengan niat, misalnya lillahi ta'ala, atau membaca bismillah, minimal membaca bismillah. Jadi kalau masakan kita ini, ibu misalnya mulai memasak dengan membaca bismillah, maka masakan kita itu menjadi berkah dan kegiatan kita ini mendapatkan pahala. Kalau misalnya masakan kita ini sering mendengarkan ayat-ayat yang suci, maka minuman makanan yang mendengarkan ayat-ayat terbentuk di dalam molekul-molekul air tadi ini, masakan tadi ini, molekul yang baik, yang indah, tersusun rapi. Jadi air itu Bapak Ibu kalau mendengarkan yang indah akan membentuk dalam sel-sel
molekulnya itu yang indah juga, tertata dengan baik. Sudah diteliti oleh orang Jepang. Kenapa air Zam-Zam lebih tinggi kadarnya? Karena tidak pernah mendengarkan yang jelek-jelek. Nah, kalau itu diminum suamita, itu diminum anata, maka itu yang membentuk darahnya, dagingnya, selanjutnya membentuk pikiran dan karakter hatinya. Masakan-masakan ibu. Jadi luar biasa itu. Tapi kalau baru kita masak, dimulai lagu dangdut, sampai selesai masak, selesai juga lagu dangdut. Nah makanya somita namakan, maka mak dangdut terus itu. Dan apa aja mak dangdut? Kenapa? Ya karena memang sumber makanannya. Nah ini begitu perhatiannya Islam pada proses. Jadi objek dan proses adalah sesuatu yang baik, yang halal, sehingga inilah yang sangat pantas untuk kita keluarkan zakat dan sedekahnya. Jadi kalau sudah prosesnya baik, lalu kemudian outputnya dikeluarkan dengan baik dalam bentuk sedekah, dalam bentuk zakat, itulah keberkahan yang luar biasa. Nah terakhir jamaah sekalian, bedanya zakat dengan sedekah secara singkat saya ingin sampaikan. Salah satu perbedaan zakat dan sedekah, Nabi menyebutkan bahwa zakat itu jika dikeluarkan secara jaharan, zakat itu jika dikeluarkan secara jaharan, maka lebih baik kelipatannya 27 kali derajat daripada dikeluarkan secara sembunyi-sembunyi. Jadi bagus kalau misalnya ada zakat mal, zakat harta, diumumkan ini zakat mal, ini zakat harta. Itu bagus kemuliaannya. Sekalipun boleh saja tidak disebutkan secara demonstratif. Apa hikmahnya? Agar memberikan motivasi kepada yang lain untuk juga bisa mengeluarkan zakat secara transparan. Berbeda dengan sedekah. Sedekah itu lebih afdal tidak disampaikan secara demonstratif. Sekalipun boleh misalnya menyebutkan nama. Ya, kebalikan dari zakat. Tapi tidak mutlak juga itu harus diberlakukan. Kenapa? Karena Al-Quran menyebutkan walladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya, infaknya, apakah itu zakat maupun sedekah, bil-laili wan-nahari, baik pada malam maupun pada siang, sirran wa alaniyatan, diumumkan atau tidak diumumkan. Jadi Al-Quran sudah menyatakan zakatnya diumumkan atau tidak diumumkan, sedekahnya diumumkan atau tidak diumumkan, falahum ajruhum 'inda rabbihim, masing-masing punya pahala di sisi Tuhan yang Allah sendiri tahu tentang keikhlasannya. Ya, jadi sebenarnya tergantung di sini Pak, mau disebut nama sekalipun sedekah ataupun tidak, itu yang tahu itu hanya Allah. Ya, karena susah juga misalnya Pak, kita kumpul uang tanpa nama 1 juta, tanpa nama 500, tanpa nama 200, tanpa nama 300, tanpa nama. Pusing panitia, siapa yang tanpa nama ini? Bagus sih kalau langsung cash. Tapi kalau semuanya tanpa nama, bilang panitia yang mana tadi tanpa nama ini 1 juta. Ya, pas pulang keluar, kau tahu aja tadi tanpa nama, sebenarnya saya. Jadi sama juga. Nah kalau begitu tergantung dari kondisinya. Sedekah sekalipun misalnya kita sebutkan nama, tapi urusan keikhlasan, kalau itu ikhlas, maka kelipatannya unlimited di dalam Al-Quran disebutkan. Jadi keikhlasan itu apapun yang kita lakukan, termasuk sedekah ataupun zakat,
kalau itu dikeluarkan secara ikhlas, maka pahalanya disebutkan unlimited, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalnya ada ayat yang menyebutkan umatsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah, satu yang kita tanam ambatat sab'a sanabil, maka tumbuh 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai mi'atu habbah ada 100 biji. Jadi 100 kita tanam tumbuh kali 7 700 biji. Itu kalkulasi matematika malaikat, kalkulasi supaya di malaikat catat itu. Tapi kalkulasi matematikanya Allah masih ada ayatnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Nominalnya itu Allah yang tahu. Bagaimana cara ikhlas dalam mengeluarkan zakat dan ikhlas dalam mengeluarkan sedekah. Inilah menjadi mungkin mukadimah kalau ada dialog. Sekali demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 1, 2. Tidak ada moderator ya? Langsung dari sana dulu.